Ternyata glutathione itu diproduksi secara alami oleh tubuh. Berarti saya dibohongi dong untuk beli produk-produk yang mengandung glutathione. Nah, kira-kira gimana tuh? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glutathione merupakan antioksidan yang diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Jadi produksi di hati dan juga sel-sel saraf di otak. Nah, kemudian teman-teman, glutathione ini juga bisa didapatkan dari makanan tertentu ataupun dari suplemen yang mengandung glutathione. Nah, glutathione ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan yang jarang sekali orang ketahui. Jadi yang pertama itu untuk kesehatan kulit. Kebanyakan supaya kulit tampak lebih putih, lebih cerah, mengkonsumsi glutathione atau menggunakan produk-produk perawatan yang mengandung glutathione seperti krim malam misalkan ya, pelembab, serum dan lain-lain. Katanya bisa memutihkan kulit dan bermanfaat untuk mengurangi keriput. Nah, kira-kira gimana nih? Sebenarnya teman-teman, klaim tersebut itu masih belum bisa dipastikan efektivitasnya, makanya perlu diteliti lebih lanjut. Nah, mungkin teman-teman yang ada penelitian terbaru ya, boleh sharing nih. Yang kedua, meringankan psoriasis. Teman-teman, memenuhi asupan glutathione baik dari makanan maupun suplemen ini baik untuk penderita psoriasis. Karena glutathione ini sebagai antioksidan ini bisa mengurangi radikal bebas ya. Kemudian juga bisa meringankan gejala psoriasis, mencegah kambuhnya psoriasis. Jadi memang glutathione ini bermanfaat untuk meredakan gejala psoriasis. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Glutathione ini bermanfaat untuk mendukung sistem imunitas tubuh, sehingga daya tahan tubuh ini meningkat atau daya tahannya optimal. Sehingga teman-teman, kalau daya tahan tubuh optimal, ini kita nggak mudah sakit, tidak mudah terserang penyakit. Jadi kalau seandainya ada penyakit ya bisa dihalau ya oleh daya tahan tubuh kita. Nah teman-teman, ya tentu ini bermanfaat untuk orang yang sehat ataupun untuk orang yang sedang sakit juga. Nah, jadi kalau seandainya orang sehat kan biar daya tahan tubuh meningkat, biar nggak mudah terserang penyakit. Nah, kalau seandainya yang sedang sakit ya biar cepat pulih ya. Yang keempat, melawan radikal bebas. Jadi teman-teman, tingginya jumlah radikal bebas dalam tubuh kita atau disebut dengan stres oksidatif itu dapat membuat sel-sel tubuh kita itu lebih cepat rusak. Kemudian setelah cepat rusak, ya ini bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit tertentu, misalkan kanker, diabetes, rheumatoid arthritis, ya. Kemudian teman-teman, ya penyakit ini tentu akan mengganggu kesehatan kita. Nah, sedangkan glutathione ini dapat membantu menangkal dan mengurangi jumlah ataupun juga bisa menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Sehingga teman-teman menurunkan risiko terkena penyakit-penyakit. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Sebagai antioksidan, manfaat glutathione ini bisa mengurangi kadar radikal bebas pada tubuh kita yang bisa memicu hipertensi, kemudian juga gagal jantung. Nah teman-teman ya, glutathione ini juga teman-teman menurunkan kadar kolesterol jahat ataupun LDL, kemudian bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi ataupun aterosklerosis. Selain itu, glutathione ini bisa meningkatkan kadar nitric oxide atau senyawa yang bisa melebarkan pembuluh darah sehingga apa? Pembuluh darah itu alirannya lebih lancar. Nah, yang keenam, mencegah dan mengurangi kerusakan sel hati. Kekurangan antioksidan termasuk glutathione ini dapat menyebabkan sel hati menjadi lebih cepat rusak. Jadi teman-teman ya, itu akan meningkatkan risiko terjadinya perlemakan hati baik pada orang yang mengkonsumsi alkohol ataupun yang tidak. Nah, jadi rusaknya sel-sel hati ini bisa menyebabkan tentu fungsi dari organ hati ini terganggu, bahkan bisa nanti menimbulkan penyakit-penyakit akibat hati yang bermasalah. Yang ketujuh, mengendalikan gula darah. Teman-teman ya, ini memang tidak secara langsung ya. Nah, jadi teman-teman, glutathione ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, sehingga apa? Membuat tubuh bisa menggunakan hormon insulin untuk mengontrol gula darah agar tidak melonjak. Nah, kemudian teman-teman, lemak di perut yang terlalu banyak ini bisa memicu peradangan kronis, ya kemudian bisa memicu resistensi insulin, atau teman-teman ya, ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin.
Nah, teman-teman, ya glutathione ini berperan sebagai anti radang dan mengembalikan respon inflamasi pada tubuh. Jadi lebih sensitif lah seperti itu. Yang kedelapan, mengurangi keparahan penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer terjadi ketika pembuluh darah arteri pada kaki ataupun tangan itu tersumbat. Nah, kalau seandainya tersumbat, tentu aliran darahnya jadi nggak lancar ya. Kemudian membuat penderitanya sulit bergerak, mati rasa, ya kemudian sering kesemutan, kebas-kebas bahkan ya. Kemudian kalau bergerak pun bisa merasakan nyeri ya pada area kaki ataupun tangannya. Kemudian ketika teman-teman mengkonsumsi glutathione ya ataupun memenuhi kebutuhan glutathione, ini bisa membantu meringankan gejala penyakit arteri perifer. 9. Meringankan gejala penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini merupakan penyakit degeneratif yang menyerang otak dan membuat penderitanya mengalami gejala tremor, ya tubuhnya gemetaran, ototnya kaku, susah berbicara, susah juga bergerak ya, susah juga berjalan. Nah, pemberian suplemen glutathione ya ini bermanfaat untuk meringankan gejala Parkinson. Yang perlu teman-teman ketahui adalah glutathione ini bisa diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Tetapi kalau seandainya teman-teman yang merasa kekurangan, itu ada makanan yang mengandung glutathione ya secara alami. Misalkan daging merah, ayam, ikan, telur, susu. Nah, kemudian buah-buahan ya, misalkan alpukat, jeruk, pepaya, kiwi, dan stroberi, melon. Kemudian sayuran misalkan brokoli, kembang kol. Kemudian pokcoy ya, bawang putih, kunyit, kacang, bayam, asparagus, kentang, wortel. Jadi ada banyak sekali makanan yang mengandung glutathione. Nah, teman-teman perlu nggak suplemen? Kalau seandainya teman-teman sudah terpenuhi dari makanan ya buat apa lagi ya. Nah, jadi poinnya adalah mengkonsumsi makanan bergizi setiap harinya seperti sayuran dan buah-buahan ataupun makanan yang saya sebutkan tadi. Kemudian olahraga secara rutin, kemudian menghentikan kebiasaan merokok, jauhi alkohol ya, kemudian istirahat cukup, begadang. Intinya pola hidup yang sehat. Hindari makanan manis, makanan berlemak, makanan berpengawet, cepat saji dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, pesan saya jangan jadikan obat sebagai makananmu, tapi jadikan makananmu sebagai obat. Nah, jadi artinya ya jangan dikit-dikit minum obat ya. Jadi penuhi dulu asupan gizinya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.